Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu malam menjelang tidur, saya berkumpul bersama istri dan kedua anak kami. Malam itu saya mengaku di hadapan mereka bahwa saya telah melakukan kesalahan, sehingga terjadi miskomunikasi antara saya dengan istri saya yang kemudian membuat istri saya jengkel terhadap saya. Saat itu juga, saya meminta maaf kepada istri saya di depan anak-anak saya. Mengapa saya melakukan itu, saudara? Saya mencoba mengajarkan kepada anak-anak saya agar mereka tidak menutupi kesalahan diri demi mempertahankan harga diri mereka. Bahwa keindahan dalam hidup ini bukanlah ketika kita terus berusaha tampil sempurna di mata orang lain. Tetapi hidup ini indah ketika kita berbuat salah, namun kita punya kerendahan hatian untuk mengakuinya. Sehingga kita bisa menerima pengampunan, kita bisa diterima kembali. Itulah keindahan dalam hidup ini. Sehingga ketimbang menjunjung keakuan diri, kita harus menanggalkan keakuan ini. Saudara, berhala keakuan adalah berhala yang sangat tua. Setua peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Sejak dosa masuk dalam dunia, dari dulu hingga sekarang, kerendahan hatian itu sangat mahal harganya. Kita manusia cenderung ingin menjadi orang yang tidak pernah salah, bukan? Itu menyebabkan kita sangat-sangat enggan untuk mengakui kesalahan kita di depan orang lain. Dan bertolak belakang dengan kita, sebaliknya, Kristus itu rela dibuat menjadi bersalah supaya hati kita dapat mengakui kelemahan dan kesalahan kita dengan kerelaan. Sehingga ketika hati kita yang keras itu dilembutkan olehnya, kita dapat menjadi pribadi yang menyadari kelemahan dan merengkuh kegagalan kita. Sebab Kristus telah menjadi pusat hidup kita, bukan lagi diri kita sendiri. Yesus menutup perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait Allah. Dalam Lukas 18 ayat 14. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini," yang dimaksud adalah pemungut cukai itu, dia katakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi itu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kita berbuat salah, kita merasa lebih baik bagi kita untuk tetap berada dalam kesalahan kita daripada mengakui kegagalan dan kesalahan kita? Mari memiliki kerendahan hati yang cukup untuk mengakui bahwa kita salah dan kita tidak sempurna. Melampaui kekalahan, orang yang berani mengakui kesalahannya sebenarnya sedang mengawali kemenangannya atas berhala keakuan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menyadari kelemahan-kelemahan diri kita. Dan kita memerangi berhala keakuan yang terus berusaha bercokol dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.